Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Putri Arisanti dengan NIM 2101074 dari 21 SIA2. Baik, di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang judul proyek kami yang berjudul Sistem Informasi Eksekutif PT Kereta Api Indonesia atau Persero. Kita bisa lihat di sini ya teman-teman, di sini terdapat 3 manajemen, yaitu ada manajemen level atas, yaitu top manajemen yang hanya bisa diakses oleh direksi, komisaris, atau direktur utama. Dan yang kedua ada middle management, yaitu yang bisa diakses manajemen operasional, keuangan, dan pemasaran. Dan yang terakhir ada lower management atau manajemen level teknis. Di sini bisa diakses dengan supervisor stasiun, teknisi, atau petugas lapangan. Baik, di sini saya mendapatkan bagian dari penumpang bulanan, yaitu kita bisa lihat di sini ya teman-teman, penumpang bulanan. Kita lihat grafiknya di sini, kita bisa melihat uh, dari bulan per bulan ya teman-teman, dari tren penumpang bulanan 2024 kita bisa melihat dari bulan ke bulan, dari Januari sampai Desember. Di sini kita bisa lihat dari Januari ke Februari kemarin di sini naik ya teman-teman penumpang. Untuk yang April di sini mengalami keturunan, turun grafiknya jadi penumpangnya agak turun jadi kurang, yaitu dari Mei sampai Juli itu naik lagi, Agustus September anu apa ada keturunan lagi, grafiknya turun lagi, di sini Oktober sampai Desember menjadi naik lagi. Untuk yang kedua, di sini saya mendapatkan dari tren pendapatan bulanan. Di sini kita bisa lihat juga dari Januari sampai Desember. Di sini terlihat dari grafiknya. Jadi untuk direksi dan komisaris melihat dari grafik ini saja dia pasti tahu untuk memudahkan ya, memudahkan dari direksi dan komisaris untuk melihat pendapatan bulanannya seberapa gitu. Oke, yang selanjutnya saya mendapatkan pada bagian middle management. Di sini kita bisa lihat seperti ini di efisiensi biaya. Untuk menganalisis efisiensi biaya per rute, di sini kita bisa lihat perbandingan biaya operasional versus pendapatan. Oke, di sini kita bisa melihat ya teman-teman ya, ada rute Jakarta-Bandung, Jakarta-Surabaya, Jakarta-Yogyakarta, Surabaya-Malang, Jakarta-Semarang. Di sini sudah terdapat biaya operasional, pendapatan, efisiensi, dan statusnya. Jika di sini dirasa sudah efisien, maka statusnya akan efisien. Jika kurang efisien, maka di sini statusnya akan tertulis perlu evaluasi. Jadi akan ada evaluasi biaya operasional dan perutenya ya teman-teman ya. Sekian saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Sanggita Airin dengan NIM 210101025. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari bagian top management dan sedikit di middle management. Di bagian top management saya mendapat bagian di bagian ketepatan waktu atau kinerja serta operasional. Nah, di destinasi populer di sini terdapat 5 ranking tujuan terpopuler atau paling banyak dikunjungi oleh penumpang dengan tujuan dari kota masing-masing, antar kota, serta di bagian indikator performa kinerja perusahaan. Yang di sini terdapat ketepatan waktu, kepuasan pelanggan, load factor, efisiensi operasional, dan safety record. Kemudian di bagian middle management saya berada di tren penumpang. Nah, tren penumpang sendiri terdapat disajikan dalam bentuk grafik di harian 30 hari terakhir dari dashboard. Nah, serta terdapat 5 rute terlaris dari berdasarkan jumlah penumpang yang ada. Terdapat 5 kota tujuan serta indikator tampilan performa penumpang harian serta penjualan tiket harian.
Middle management sendiri akan digunakan oleh bagian manajer operasional serta bagian manajemen lainnya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya lanjutannya. Terima kasih. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfarida Miftah Wijana dengan NIM 210101084. Di sini saya akan mempresentasikan hasil user interface saya, yaitu di bagian middle management, dashboard middle management atau manajemen level tengah. Untuk user interface saya yaitu ada yang pertama yaitu distribusi penjualan tiket per kelas. Untuk fungsinya itu menunjukkan proporsi penjualan berdasarkan kelas eksekutif, bisnis, dan ekonomi. Yang kedua yaitu untuk interface-nya di destinasi menarik. Kemudian yang ketiga yaitu manajemen armada kereta, status armada. Oke, yang pertama dulu kita klik dulu pada ini dashboard middle management. Untuk yang pertama yaitu distribusi penjualan tiket per kelas. Nah, jadi di tampilan ini distribusi penjualan per kelas. Di tampilan ini kita bisa lihat gimana penjualan tiket dibagi berdasarkan kelas, kemudian eksekutif, bisnis, dan ekonomi. Nah, penjualan tiket eksekutif itu sebanyak 25.000 tiket, nih hasilnya 25.000 tiket atau sekitar 15%. Kemudian bisnis, penjualannya ada 45.000 tiket, sekitar 27%. Dan yang paling tinggi yaitu kelas ekonomi, yaitu dengan penjualan 98.000 tiket atau sekitar 58% dari total penjualan. Nah, dengan interface ini kita jadi gampang banget nih lihat kelas mana yang paling banyak diminati sama pelanggan. Dari data ini juga kita bisa tahu kalau kelas ekonomi paling banyak dibeli. Artinya peminat kelas ekonomi itu lebih tinggi mungkin karena harga yang lebih terjangkau. Fungsinya apa sih buat manajemen? Nah, ini yang paling penting buat bantu bagian eksekutif atau manajemen dalam ambil keputusan. Misalnya buat ngatur jumlah kursi di setiap kelas biar sesuai permintaan, atau strategi promosi buat ningkatin penjualan kelas eksekutif atau kelas bisnis. Kemudian yang kedua yaitu ada tampilan user interface destinasi menarik. Nah, di sini nih. Jadi, di interface ini kita bisa lihat rute-rute yang pendapatannya paling tinggi. Ini yang paling penting banget buat manajemen supaya tahu rute yang mana yang paling cuan dan bisa jadi bahan evaluasi ke depannya. Contohnya nih, yang paling tinggi itu rute Jakarta-Surabaya dengan pendapatan sekitar 180 miliar dengan jumlah penumpang 1,2 juta orang. Nah, ini banyak banget ya guys ya. Kemudian ada Jakarta-Bandung yaitu 980.000 penumpang dengan peringkat kedua. Nah, ini pendapatannya bisa sampai 147 miliar dengan 980 penumpang tadi. Kemudian yaitu Jakarta, Yogyakarta dengan peringkat ketiga, Surabaya, Malang dengan peringkat keempat, Jakarta, Semarang dengan peringkat kelima, dan yang terakhir Bandung, Yogyakarta dengan peringkat ke-6. Nah, dengan adanya tampilan ini, eksekutif bisa langsung tahu nih rute mana yang paling banyak diminati dan menghasilkan pendapatan tinggi. Dari situ mereka bisa ngatur strategi, misalnya nambah jadwal penerbangan di rute yang ramai atau bikin promo di rute lain supaya seimbang. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada manajemen armada kereta. Nah, di bagian kiri ini kita bisa lihat status armada kereta. Jadi dari total kereta yang ada yaitu 720 kereta aktif dan siap beroperasi. Kemudian yang kedua ada 85 kereta yang lagi dalam perawatan.
Dan ada juga yang 45 kereta yang sedang tidak beroperasi karena perbaikan atau rusak. Nah, ini penting banget nih, karena manajemen tahu berapa kereta yang siap jalan setiap harinya dan bisa merencanakan perawatan tanpa ganggu jadwal operasional. Kemudian di sebelah kanan ini ada tingkat utilisasi armada. Nah, di sini kita bisa lihat tingkat pemakaian armada kereta saat ini ada 84,7% yang artinya dari 850 kereta, 720 kereta aktif digunakan. Target utilisasi kita itu 85%. Jadi sebenarnya sudah sangat dekat sama target ya. Ini sudah sangat dekat guys. Karena targetnya 85%. Nah, dengan intervensi ini, eksekutif bisa memantau performa armada dengan cepat dan bisa ambil keputusan. Misalnya buat nambah kereta kalau permintaan naik, atau atur jadwal maintenance biar utilisasi armada tetap opsional. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak salahnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Nur Laili dengan NIM 2101085 dari Prodi Sistem Informasi kelas 21A2. Di video kali ini aku akan menjelaskan beberapa tampilan dashboard yang sudah kelompok kami kerjakan ya. Langsung saja kita masuk ke tampilannya ya. Yang akan aku jelaskan ada di dashboard lower management. Di sini berisi tampilan status kereta, operasional stasiun, maintenance, dan juga penjualan harian. Untuk yang pertama akan aku jelaskan ada di status kereta dulu ya. Untuk status kereta itu berisi jadwal keberangkatan, kedatangan, status delay, atau on time. Di sini ada nomor keretanya, ada rute Jakarta Surabaya, Surabaya Jakarta, ada jadwal keberangkatan, jadwal kedatangan, kemudian ada status apakah kereta itu tepat waktu atau terlambat. Kemudian ada keterlambatan. Jadi nanti di sini diterangkan kereta itu terlambat berapa menit seperti itu teman-teman ya. Untuk dashboard yang berikutnya ada di operasional stasiun. Untuk di tampilan operasional stasiun di sini ada tampilan kapasitas stasiun dan juga jadwal operasional harian. Untuk di kapasitas stasiunnya ini ada tampilan tingkat okupansi per stasiun hari ini. Di sini contohnya ada di stasiun Gambir. Tingkatnya itu sedang seperti ini ya. Ada stasiun Pasar Senen, stasiun Tugu Yogyakarta, tingkatnya sedang seperti ini. Ada di angka 77%, 71%, 64%, dan 70%. Kemudian ada di tampilan maintenance. Tampilan maintenance ini nantinya untuk sistem alert atau notifikasi jika terjadi gangguan di jalur kereta rusak ataukah sinyalnya bermasalah seperti itu ya. Untuk tampilannya seperti ini. Di sini ada notifikasi gangguan operasionalnya nih. Ada contoh di beberapa kereta ya. Untuk contoh di beberapa kereta ada contoh misalnya kereta A206 ini. Terus di sini ada statusnya sudah ditangani ataukah belum seperti itu. Untuk yang berikutnya ada tampilan status armada atau perawatan seperti ini tampilannya ya. Jadi ada jumlah kereta aktif dan juga 85 kereta maintenance seperti itu. Ada juga tampilan jadwal maintenance minggu ini. Untuk tampilan berikutnya ada di tampilan penjualan harian. Di sini tertampil penjualan tiket hariannya. Terus di sini ada total tiket terjual. Kemudian di sini ada beberapa kelas seperti itu teman-teman. Kemudian ada tampilan penumpang per stasiun. Nah, di sini ada beberapa contoh stasiun. Contohnya ada di stasiun Gambir. Kapasitas penumpangnya ada di 20.000 dan ini jumlah penumpang yang sedang transit seperti itu. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan, saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.